Alhamdulillah prestasi saya sudah cukup lumayan banyak Pak. Di sini saya udah sampai tingkat nasional. Kami bisa rekomendasikan beberapa anak kami ke perguruan tinggi negeri Pak. Contohnya yang tahun kemarin saja di Universitas Singapura Bangsa Karawang Negeri, ini juga ada 4 anak untuk jalur undangan. UPI, Unpad juga ada yang di sana. Jauh di awang-awang. Jadi sekolah kita ini ada naungannya Yayasan Al-Uya bekerja sama dengan Yayasan Sumber Barokah. Anak-anak kami sebagian besar memang tinggal di pondok. Siswa ini tersebar dari berbagai provinsi di Indonesia. Kita ada beberapa. Kalau untuk wilayah Jawa, ini ada yang dari Jawa Tengah. Kemudian kalau Jawa Barat, ya didominasi Bandung, Tangerang. Kemudian ada beberapa dari Banten juga. Tapi kalau luar Jawa, Pak, kita bahkan ada dari Irian Jaya, dari Timika juga ada. Kemudian dari Kalimantan, Palembang, wilayah Sumatera ini juga lumayan banyak di sekolah kami. Sebagian besar murid-murid di pondok pesantren ini sekolah di Budi Mulia. Tetapi sekolah kami juga mengakomodir bagi anak-anak yang tidak tinggal di pondok. Di pondok itu kita harus bisa memanage waktu dan juga harus bisa pintar-pintaran mengatur keuangan kita. Kalau sedangkan di rumah itu kita mengatur waktu itu bisa kapan aja. Jadi kita mau seenaknya. Total siswa kami SMA ini 594. Itu yang anak-anak kami istilahnya biasanya pribumi, kita 120 siswa. Teman-teman saya rata-rata bukan alumni pondok. Jadi ya pengetahuan saya tentang pondok masih awam-awam di situ. Maka saya lebih memandang kalau bisa lah sambil pulang pergi ngaji, pulang pergi sekolah di GPSD. Sekolah kami ini di bawah naungan Dinas Pendidikan. Jadi betul-betul mengakomodir kurikulum Dinas Pendidikan. Adapun kalau pondok pesantren berarti mengakomodir kurikulum pondok pesantren. Dari subuh itu kita sudah mulai mengaji. Habis setelah ngaji subuh itu kita ada piket halaman, Pak. Habis dari piket halaman itu jam 8-nya kita ada ngaji lagi sampai jam 11. Habis itu dari jam 11 itu kita persiapan buat makan siang di setengah 12-nya. Habis itu kita persiapan buat sholat. Selesai sholat kita persiapan buat sekolah siang. Habis sekolah siang itu kita habis maghrib ada nasihat. Setelah nasihat, habis bada isya, habis setelah sholat isya itu kita ada pengajian dari jam 8 sampai setengah 10. Budi Mulia ini mengadopsi kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum merdeka. Kami angkatan pertama kurikulum merdeka di Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam kurikulum ini selain kegiatan intrakurikuler atau pelajaran yang reguler mulai dari pendidikan agama Islam, pendidikan jasmani, matematika dan yang lainnya, kami harus mengalokasikan waktu sekitar 30% untuk penguatan P5 ini. Penguatan profil pelajar Pancasila. Kementerian menginginkan outputnya adalah di bidang akademik anak-anak piawai dalam literasi dan numerasi. Kemudian di bidang karakter mereka kuat dalam implementasi profil pelajar Pancasila. Ini sejalan dengan dalam LDI bahwa bagaimana penguatan karakter luhur ini bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah di bawah naungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Pelaksanaan pembinaan karakter di sini sesuai dengan juklak dari kementerian bahwa alokasi waktu 30% itu kami skenariokan beberapa model, Pak. Di tahun pertama kami menggunakan sistem blok. Dalam 1 tahun kami melaksanakan 3 proyek profil pelajar Pancasila. Contohnya adalah temanya gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah tema besarnya. Kemudian kita breakdown menjadi subtema, krisis air, reboisasi, dan pengolahan sampah. Tetapi di dalam kegiatan ini kita meraih anak-anak ini kuat dalam profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Karakter, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, kemudian kreatif,
berpikir kritis. Berhubung menjadi anak pertama program sekolah penggerak, Budi Mulia ini menjadi Center of Excellence ke depannya, insya Allah. Apa itu? Sekolah rujukan kurikulum penggerak bagi sekolah-sekolah di sekitarnya. Ya, saya dan beberapa guru ini diundang berbicara di sekolah-sekolah tetangga. Ya, bahkan di Al Azhar Karawang ini mengundang beberapa kali saya dalam rangka pembinaan dan pengarahan kurikulum merdeka. Kemudian di kami juga ada guru penggerak yang kadang memberikan materi di forum MGMP tingkat sekolah. Guru penggerak itu adalah program dari pemerintah. Sama dengan sekolah penggerak. Sekolah penggerak harus mengadakan pengimbasan. Guru penggerak harus mengadakan pengimbasan. Nah, saya sama Pak Agus sering bekerja sama. Akhirnya memberi pengimbasan kemana-mana tentang kurikulum merdeka, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Program ekskul bermacam-macam untuk ekskulnya. Mulai dari pencak silat, ini yang mendominasi di sekolah kami itu futsal dan pencak silat, Pak. Di sini juga ada ekskul futsal, ekskul asat, terus habis itu ada badminton juga, ada pramuka juga. Untuk prestasinya itu udah sangat maju, apalagi buat futsal dan asatnya itu sudah sangat maju. Alhamdulillah 1 minggu yang lalu kita menjuarai Yosilat, jadi kejuaraan tingkat daerah di sini. Kita mengutus 17 atlet, alhamdulillah 11 membawa medali. 9 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu. Kemudian untuk futsal, kami ada beberapa kelompok futsal mulai dari anak-anak kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Di sini saya udah sampai tingkat nasional. Apa? Yaitu ikut Liga Santri Nasional yang diadakan beberapa bulan yang lalu. Kemudian saya ikut Pospenas. Pospenas itu diadakannya di Solo, Pak. Campur pencak silat, kami bisa rekomendasikan beberapa anak kami ke perguruan tinggi negeri, Pak. Contohnya yang tahun kemarin saja di Universitas Singapura Bangsa Karawang negeri, ini juga ada 4 anak untuk jalur undangan gitu. Kemudian selain itu sepak bola, Pak. Sepak bola ataupun futsal kita juga bisa bahkan ke UPI, Unpad. Niatnya mau kuliah ke Universitas Jakarta sama Universitas Surakarta. Karena tempat olahraganya sangat bagus. Lulusan di Budi Mulia itu sebetulnya mubalik-mubaligot. Tapi setelah 1 tahun mereka bertugas, biasanya mereka kuliah. Gitu. Contoh tahun kemarin, anak kami ada yang diterima di UGM. Kemudian daftar siapa saja yang diterima, itu tiap tahun kita pajang di depan. Kayak yang di depan itu ada sekitar 30-an anak yang kemarin tahun ini saja diterima di perguruan tinggi, baik jalur non-tes, artinya pakai jalur undangan, prestasi, atau lewat jalur tes, Pak. Uang SPP untuk kelas 10 di sini 300.000, Pak. Per bulan. Per bulan. Ya. Terus kemudian untuk awal masuk kita ada sumbangan DSP, dana sumbangan pembangunan. Itu 1.800.000. Untuk uang makan pondok itu kan 400.000 gitu. Jadi per bulan itu gampangannya orang tua itu ngirim 700.000. Itu 300 untuk sekolah, 400 untuk pondok. Beasiswa tetap kami adakan, Pak. Setiap tahun itu untuk SMA ini kurang lebih 5-10%, Pak. Kita siapkan beasiswa. Itu ada tingkatan. Tingkatan pertama adalah yang beasiswa full cover, gratis gitu. Kemudian ada yang sifatnya potongan. Kriterianya adalah yang pertama otomatis pengajuan dari orang tua karena mungkin tidak mampu. Kemudian kami ada seleksi. Nah, dan selain itu juga kami salurkan ke beasiswa yang ada di dinas. Ada Karawang Cerdas, kemudian ada beasiswa dari KIC, ada beasiswa orang tua asuh. Bapak Ibu, saat ini dalam rangka pembinaan generasi penerus, bahwa sekolah dan pondok pesantren ini menjadi satu pilihan tersendiri dalam rangka mengawal anak-anak kita sukses di dunia, sukses di dalam pendidikan, dan sukses untuk bisa meraih karakter luhur ini. Sekolah dan pondok pesantren ini menjadi pilihan terbaik bagi kita selaku orang tua untuk menyekolahkan anak-anak kita.